Benar sekali. Jadi sebaiknya kamu pelajari dulu saham-saham seperti ini agar kedepannya jika muncul ciri-ciri saham seperti ini kita udah nggak masuk lagi. Kenapa? Karena bisa mengakibatkan kerugian atau nyangkut. Ya, jadi saham apakah itu? Saham ini sempat diminta oleh salah satu teman kita yaitu ya Alap-alap Segoro Kidul 7040. Kok prospek unik dong? Nah, ini berarti sahamnya unik ya. Sudah kena suspend 2 kali ini. Nah, ketika PGO ini dibikin, suspendnya udah dibuka dan saham ini udah turun cukup dalam ya. Dan nggak disuspend 2 kali aja, melainkan suspendnya cukup lama. Jadi seperti apa? Mari kita langsung saja bahas saham unik sampai seunik-uniknya. Nah, jadi ini langsung saja tampilannya. Ini saham unik. Oh iya teman-teman, tidak lupa saya mengingatkan juga bahwa ini disclaimer on ya teman-teman. Tidak ada ajakan membeli atau menjual suatu saham ataupun membangga-banggakan atau menjelek-jelekan suatu saham. Ini murni semua analisa dan pandangan saya sebagai seorang CTA. Komedian Technical Analyst. Jangan anggap serius ya teman-teman ya. Oke, jadi kita langsung saja. Unik ini masih perusahaan yang memiliki notasi khusus atau disebut dengan efek bersifat ekuitas dalam pemantauan ya teman-teman, masih dalam keadaan dipantau. Saya pantau dulu ya. Oh, tak sengaja saya klik, tapi tak apa-apa teman-teman, kita langsung saja lihat ke chart bitnya dulu karena seperti biasa kalau maaf kalau video-video sebelumnya biasanya saya bahas satu persatu dulu mengenai perusahaannya. Sekarang saya akan masuk dulu ke dalam chart bitnya, cubitnya teman-teman, sebelum kita balik lagi nanti ke company profile-nya. Oke, kenapa saham unik ini pertama menarik ya? Kita dari rentetan awalnya dulu. Nah, di sini loh teman-teman. Dimulai dari tanggal 22 Mei ini saham unik ini naik terus teman-teman ya. Naik sampai 271% teman-teman. Ini puncaknya di tanggal sebelum disuspend nih, tanggal 26 Juli 2023. Bayangin, siapa toh yang gak seneng kalau sahamnya naik terus seperti ini? Bener kan teman-teman ya? Disuspend. Nah, tadi ada komen teman kita udah disuspend 2 kali. Ini bukan 2 kali saja, ini loh, hitung loh. Ini berapa ini? Sampai titik-titik ini ya. Ini disuspend terus sampai tanggal 16 Agustus 2023. Menyambut kemerdekaan Indonesia? Enggak sih seperti itu. Tapi setelah disuspend dibuka tanggal 18 Agustus, saham unik langsung penurunan yang cukup dalam ya teman-teman. Ini minus 9%, dilanjutkan lagi minus lagi. Ini teman-teman kita lihat ini minus 9,7, ini juga minus 9%-an. Lanjut lagi sempat terdiam minusnya 5,6%-an, lanjut lagi minus terus sampai akhirnya sekarang posisinya di harga 97. Lantas kalau ditanya teknikalnya bagaimana? Jujur nanti saya akan sesuatu yang akan saya kasih tahu teman-teman bakal membuat teman-teman rupanya begitu. Enggak juga sih ya teman-teman. Harga 97 kita dapat lihat sekarang dari pembukaan ketika suspend sampai ketika PGO ini dibikin sudah minus 54,92% ya teman-teman ya. Tidak ada penguatan sama sekali. Jadi bagaimana saham unik ke depannya, prospeknya gimana? Saya juga agak sedikit takut, tapi ada beberapa poin yang bakal saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi saya harap teman-teman nonton PGO ini sampai habis. Nah, kalau yang sudah ada prospeknya bagaimana? Cenderung kalau lihat saham seperti ini agak ngeri ya teman-teman ya. Nanti dia tidur lagi kayak gini ya. Kita harapan investasikan apa? Dana kita berkembang ya. Ya, cuan seperti salah satunya. Kalau tiduran kayak gini, gimana cara berkembangnya? Iya, boro-boro nanti setahun 2 tahun dia naik lagi. Kalau tidak naik, nah seperti itu. Jadi kalau misalnya dia turun lagi, dia patah sampai harga 74 mungkin. Ini supportnya, dia turun lagi sampai harga 57 ya. Menurut saya, kenapa enggak kita cari saham-saham yang lebih berpotensi daripada kita nge-invest saham yang seperti ini ya. Karena ini terbukti dia tidurnya cukup lama teman-teman ya. Dan teman-teman lihat sendiri. Ini ada pergerakannya naik sebentar lalu dia tidur lagi. Ini teman-teman nggak curiga apa kenapa saham ini dipilih untuk prospek kedepannya seperti apa? Lihat nih loh ini ya. Ini ya tidur ya. 2022 dia tidur, tiba-tiba bangun bentar, habis itu tidur lagi ya. 2003 tidur, bangun lagi ya. Ini bangun lalu tidur lagi. Ini bangunnya kayak yang sesuatu bangun di pagi hari ya gitu ya. Apa itu ya? Lanjut lagi ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ini grafiknya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini kalau teman-teman lihat ketika ditanya prospeknya bagaimana, teman-teman lihat pergerakan harganya sendiri deh. Menurut teman-teman bagaimana dengan saham yang cenderung seperti ini? Turun, naik sekali, turun. Kayak aneh gitu ya teman-teman ya. Ini tetap ya tuh kita lihat, coba zoom agak gede tuh, lihat tuh. Candlenya merah semua. Merah berarti berani ya. Benar, orang-orang yang beli di saham-saham ini adalah orang-orang pemberani ya teman-teman ya. Karena saham ini cenderung turun, naik sedikit lalu dibanting turun lagi. Ini
nggak takut apa ketika melihat ini. Jadi memang ini poin pertama yang perlu dicatat teman-teman ya. Ketika kita melihat suatu saham, jangan lihat naiknya aja, coba lihat histori ke belakangnya ya teman-teman ya. Seperti yang tadi saya baru contohkan, lihat histori ke belakangnya. Dia ngapain aja loh nih saham ya, tidurannya lama loh. Kemudian sahamnya warnanya merah semua ini teman-teman ya. Apakah teman-teman rela kalau misalnya invest duit teman-teman masuk ke perusahaan ini kemudian di bawah merah semua gitu ya? Kayaknya ada bau-bau seperti apa? Ini naik sekali habis itu dibanting turun lagi. Nah, seperti itu menjadi suatu tanda tanya besar dan merupakan suatu poin pertama yang dapat kita petik dari saham unik ini ya teman-teman. Mengingat juga ya, karena banyak sekali saham, kenapa harus yang ini misalnya teman-teman ya. Nanti saya dicari lagi ya karena membuat kebencian dan sebagainya. Oh enggak lah, sempat membagikan dividen ya teman-teman ya, lumayan juga bagi dividen ya. Ini sekilas mengenai Chartbeat-nya. Kalau ada pertanyaan, teman-teman tulis di komentar mengenai Chartbeat ini ya teman-teman ya, mengenai teknikalnya. Lanjut lagi ya, kita back to company profile. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Selain harganya yang naik tinggi, mungkin yang bikin enak itu ya teman-teman ya. Kita lihat di key stub-nya. Teman-teman lihat. Mungkin yang orang lihat, oh iya, kuartal satunya 3 miliar net income-nya, kuartal 2-nya jadi 16 miliar. Wow, gila, naik banyak banget ya. 5 kali lipat kenaikannya ya. Jadi seolah-olah, oh perusahaan ini bagus, baik. Tapi teman-teman harus ingat ya, dia kan sempat disuspend ya teman-teman ya. Habis itu dia dibuka kembali. Nah di sini ya teman-teman, ada yang ingin saya sampaikan teman-teman. Balik lagi ke streamnya, tapi teman-teman mau lihat yang lain silakan ya. Balik lagi ke streamnya, karena saya akan mempersingkat waktu biar teman-teman nggak ketiduran waktu nontonnya. Teman-teman boleh baca ya karangan mereka ini. Enggak juga sih, teman-teman nggak perlu baca. Tapi di sini saya ingin fokuskan teman-teman ketika di sini reportnya ya. Kalau saya nggak salah, benar ya reportnya. Oke, ini laporannya teman-teman, nggak perlu lihat yang banyak, tapi teman-teman coba fokuskan yang ini loh teman-teman, yang tanggal 11 Agustus 2023 dia menyampaikan laporan, tanggal 18 Agustus ketika dibuka langsung sahamnya turun. Laporannya seperti apa sih? Teman-teman klik saja, saya sudah klik makanya munculnya di samping seperti ini. Oke teman-teman, laporannya terdiri dari 21 halaman teman-teman dan sudah direvisi oleh dosen pembimbing. Tidak teman-teman, itu namanya bikin skripsi. Ini bukan bikin skripsi, tapi ini laporan dari emitennya. Terdapat 21 pertanyaan yang sudah dijawab ini dari bursa ya. Ketika disuspend biasanya kalau bursa ada mencium bau-bau sesuatu yang tidak enak, maka akan melayangkan pertanyaan ke emiten dan harapannya emitennya akan menjawab teman-teman. Di sini dari 21 pertanyaan ya, saya tidak akan ngebahas satu persatu. Kalau saya ngebahas satu persatu itu ibarat sidang teman-teman, 2 jam kita ya untuk memperebutkan suatu gelar. Saya ngomong apa ini? Tapi saya akan coba fokuskan ke poin 6. Tapi kalau teman-teman punya poin yang menurut teman-teman juga membuat saham ini turun, teman-teman juga bisa info dan langsung chat di komen ya teman-teman. Poin yang akan saya lebih tekankan itu adalah poin nomor 6 ya. Berdasarkan CALK, ini kepanjangannya apa? Bukan Cak Lontong yang pastinya ya teman-teman ya. 13. Utang usaha terdapat penurunan. Utang usaha turun, bagus dong. Daripada 31 Desember 2023 ya. Ini ya, mengalami penurunan dari 41 miliar jadi 31 miliar. Wah, utangnya menurun, bagus itu ya. Kita lihat ya jawaban perusahaan ya. Oke. Ini dia ya teman-teman ya. Poin A, latar belakang peningkatan utang usaha dari PT Elizabeth Berkat Energi ya, PT Chandra Sakti Utama dan bla bla bla. Ini karena mereka beli BBM katanya. Beli BBM. Ini saya nggak terlalu fokus dengan yang ini ya. Ini yang saya fokuskan. Berdasarkan umur utang usaha 47,69%, berarti hampir 50%, setara 15 miliar itu sudah ya dari seluruh utang usaha perseroan telah mengalami jatuh tempo. Bursa meminta penjelasan terkait. Ya, udah jatuh tempo ya. 1. Alasan belum dilakukannya pembayaran utang usaha. Apakah ketika ditelepon malahan mau dia bentak-bentak ya, bayar dong utang kamu 100 kemarin yang pinjamin. Mana ada lu, kamu sama temen kok kayak gitu, 100 aja lu minta-minta sama gue. Apalah arti persahabatan 20 tahun ini? Seperti itu? Oh tentu saja bukan ya teman-teman ya. Alasan belum dilakukannya pembayaran utang usaha hingga. Ini teman-teman, cantumkan baik-baik ya. Alasan belum dilakukan pembayaran atas utang usaha yang telah jatuh tempo sebagian besar karena cash flow perusahaan masih bergantung pada ketepatan pembayaran piutang dari customer. Teman-teman ngerasa aneh nggak? Ya. Lanjut. Apabila piutang diterima terlambat, otomatis pembayaran ke vendor juga terlambat. Ini perusahaan punya duit atau enggak? Iya kan? Jadi kalau piutangnya telat, mohon maaf, yang itu bayarnya telat, lu juga telat. Kagak bisa gitu dong ya harusnya. Benar nggak teman-teman? Make sense nggak? Masuk logika nggak teman-teman ya? Oke, kemudian ini poin kedua, upaya perseroan dalam melunasi utang tersebut mengingat jumlah kas saja per Juni 2023 itu 13 miliar.
13 miliar dan 50%-nya itu adalah 15 miliar. Jadi dia ada minus 2 miliar teman-teman. Ya, poin di sini dapat teman-teman catat bahwa perusahaan ini ya teman-teman ya, dia itu gak pegang cash yang gede, sedangkan utangnya itu dibiayain oleh piutangnya. Jadi sehingga jika ada piutang yang telat bayar, itu akan mengakibatkan utang yang akan telat bayar juga. Teman-teman tulis deh komentar seperti ini. Pernah nggak punya usaha yang cashnya nggak terlalu gede, utang buat bayar piutang, utang piutang. Jadi saya nggak, istilahnya saya angkat tangan deh. Kalau misalnya utang, kamu dong bayar utang kamu besok minggu depan ya, ini seharga 1 juta. Mohon maaf saya nggak bisa bayar utang, itu piutangnya saya nggak tertagih. Kalau lu mau, lu nagih aja sama si dia. Apakah demikian suatu model usaha bisnis yang baik? Ya, kalau saya pribadi, seenggaknya harusnya dia punya cash flow dong, cash di tangan untuk ngebayar utang, untuk nahanin piutang yang apabila telat bayar. Seperti itu teman-teman. Mungkin inilah yang mengakibatkan ketika suspend dibuka, saham ini langsung anjlok mengalami penurunan. Dan ini mohon maaf teman-teman, ini mungkin ada yang bilangin, oh lu ngomongin jelek gua ya, lu kan ada pinjam duit sama gua juga ya, makanya kesadap. Lanjut lagi teman-teman, ini juga mungkin mengakibatkan teman-teman ini harganya turun ketika buka suspend sampai sekarang, dan masih ada 20 pertanyaan lain lagi. Nah, bagi yang tadi tanya prospek unik ke depannya kayak gimana, saya saranin kamu baca 21 pertanyaan ini dan jadi pertimbangan buat kamu, apakah akan tetap stay di unik percaya atau kamu punya pilihan lainnya. Oke, jadi apa yang bisa kita petik setelah menganalisa saham unik tadi? Beberapa poin yang mungkin tadi sudah disebutkan di tengah-tengah video, dan di sini saya tambahkan lagi. Sebaiknya kita jangan terlalu FOMO atau fear of missing out. Ketika saham itu naik tinggi, ya nggak perlu kita kejar-kejaran capek-capekan. Toh masih banyak saham yang bisa dipilih. Dan ada tambahan lainnya lagi teman-teman. Menurut saya pribadi ini termasuk saham gorengan ya teman-teman ya. Dapat dilihat dari order book yang menurut saya nggak terlalu rame, market cap yang menurut saya juga masih terlalu kecil, sehingga kalau ada beberapa big player dengan dana yang gede, gampang banget menaikkan harga sahamnya. Seperti kita lihat historinya, turun tiba-tiba naik, turun tiba-tiba naik. Jadi bukan masalah sulit bagi beberapa orang yang punya dana gede untuk mengangkat saham ini untuk buat para retail tertarik dan masuk. Nah teman-teman, sekian dulu video kali ini ya teman-teman ya. Saya harap dapat bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa tinggalkan like-nya dan komen sebanyak-banyaknya apabila teman-teman punya pertanyaan atau request lainnya. Oh ya, bagi teman-teman yang mungkin ketinggalan episode-episode seru lainnya, teman-teman boleh nonton di video yang satu ini. Dan jangan lupa subscribe saya di sini agar tidak ketinggalan video-video barunya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya.